Assalamualaikum. Hey teman-teman, apa kabar? Saya doakan Anda semua dimanapun berada saat ini sehat walafiat ya. Terima kasih atas kunjungannya ke channel Seno Madiun. Jumpa lagi dengan saya Seno Widiarjo. Kali ini saya akan berbagi tentang ya mengapa orang itu jangan baperan. Judulnya tips saya kali ini, jangan baperan. Teman-teman, bagaimana biasa sebelumnya klik atau ditekan dulu subscribe-nya dan loncengnya, jangan lupa ditekan. Kalau bagus ya silahkan dikirim ke teman-teman yang lain. Baperan, istilah baru ya, bahwa perasaan ini adalah suatu akibat daripada omongan yang tidak enak dari seseorang. Baper, bahwa perasaan orang yang ngomong kita yang sakit, orang mengkritik kita dan sebagainya, itu kita masukin hati, akhirnya sakit hati. Kita harus punya mental yang kuat. Mental dalam arti kita ya seperti olahragawan ya. Olahragawan itu kalau bermain kurang memuaskan, kadang atau sering-sering mendapatkan cemooh. Misalnya pemain bulu tangkis ya, pemain sepak bola, kalau dia tidak kuat mentalnya, dia akan grogi karena dicemooh ya, karena dia diajak-ajak dan diledek oleh para supporter. Nah, begitu pula filosofinya dalam hidup ini. Manusia banyak yang suka meledek, suka mengejek kita. Teman-teman, jadi sebab pertama agar kita tidak berperan itu, yang pertama harus diingat bahwa lidah manusia ini tidak bertulang ya. Lidah manusia itu tidak bertulang. Senangnya ya, ngomong dulu baru mikir ya. Ngomong udah, pikirnya belakangan. Ngomong dulu baru mikir. Mikirnya kalau di depan mikir dulu baru ngomong, bagus. Artinya hati-hati kalau bicara. Tapi kadang-kadang atau kebanyakan orang ya, ngomong dulu baru mikir, pikirnya belakangan. Itu yang menyebabkan ucapannya sadar atau tidak sadar bisa menyakiti orang, karena dia ngomong dulu baru mikir. Sebaiknya kita mikir dulu baru ngomong. Yang kedua, harus kita ingat bahwa supaya kita tidak baperan ya, di dunia ini banyak orang yang suka nyubit daripada dicubit. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang yang suka ngeritik, suka mencela, suka ya meledek dan sebagainya, itu suka. Tapi kalau gantian dia dicubit, gantian dia dikoreksi, gantian dia dikritik, nggak mau. Ya, watak manusia dalam pergaulan sehari-hari kan banyak yang suka nyubit daripada dicubit. Nyubit orang itu enak, nyubit. Tapi kalau gantian dicubit, ya dia sakit, dia nggak mau. Tapi yang ketiganya ini buat perhatian kita juga. Yang ketiga ya, jangan suka disanjung, jangan senang kita disanjung orang. Ya, dia menyanjung-nyanjung kita, nggak taunya dia berkata tidak sebenarnya. Misalnya saya manajer, anak buah saya ada beberapa orang ini sukanya menyanjung. Dia, anak buah saya ini tidak mau atau takut berkata apa adanya, realita takut ya. Realita ya apa adanya itu dia takut, dia
tidak mau atau segan berkata jujur terhadap kondisi perusahaan dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya saya sebagai manajer nggak tahu persoalannya yang sebenarnya itu apa. Karena anak buah semuanya tutup mulut, takut kalau bicara yang gak enak itu justru ya, buat terus marah. Senangnya nyanjung. Nah inilah di balik sanjungan itu ada suatu musibah ya, yang menimpa karena kita sukanya disanjung. Teman-teman, yang harus diingat adalah yang keempat ini, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, ada titik lemahnya pasti ya. Apapun yang kita sudah berbuat ya, kalau dicari-cari kelemahannya pasti ada titik lemahnya. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada titik lemahnya ya. Jadi kita nggak usah baper ya. Tidak usah baper. Makanya ada ucapan yang bijak ya, kalau kita mau menutup suatu jangan atau mau ceramah agama kah, pidato, ucapan yang bijak adalah jika ada yang benar itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kalau ada yang salah itu udah pasti dari sendiri saya. Ini ucapan bijak ya. Kalau ada yang benar itu bukan dari kita, dari Maha Kuasa ya. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang benar itu bukan dari saya. Itu ucapan yang bijak supaya kita tidak merasa sombong, merasa ujub ya. Merasa diri saya wah hebat ya. Tapi itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sebaliknya kalau ada yang kelemahannya, ada kekurangannya, itu dari saya sendiri. Jadi sebaik apapun pasti ada kekurangannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, karena kita tidak baperan, kita jangan takut celaan orang yang suka mencela. Jangan takut celaan orang yang suka mencela. Ini saya mengutip dari sebuah ayat, dari sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tidak takut celaan orang yang suka mencela. Bayangkan ini ayat sudah 14 abad lebih. Berarti dari zaman Nabi ya, dari 14 abad yang lalu itu memang ada orang yang suka mencela. Ya, apalagi kalau kita usahanya belum kelihatan uangnya ya, belum kelihatan plusnya, itu sudah pasti akan dicela orang. Usaha apapun, umpamanya saya melatih anak-anak ya untuk pintar silat, untuk pintar olahraga sepak bola, belum ada hasilnya, pasti saya dicela. Bahasa Jawanya dipaitu ya, karena belum menghasilkan fulus. Nanti kalau udah pada berhasil, udah menghasilkan fulus, orang-orang itu tadi ya ganti menyanjung-nyanjung, Nah inilah keadaan di masyarakat kita ya. Antara celaan dan sanjungan itu terus saja. Nah kita harus bijak menyikapinya, antara orang yang mencela dan orang yang suka ya, nyanjung dan suka mencela itu harus bijak. Ada sayap kanan, sayap kiri, ini harus bijaksana kita menyikapinya. Dengan cara itu tadi, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau keliru dari saya sendiri. Kita tidak jadi orang sombong karena sanjungan, tapi juga tidak jadi orang yang baper karena celaan, teman-teman ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda semua, kita tidak boleh
baperan. The show must go on. Tidak ada yang sempurna manusia di dunia ini, kita harus tetap jalan, nggak usah memperbiarin aja. Semoga video saya yang singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi kita semua dalam meniti ikhtiar. Ya. Saya ucapkan selamat berjuang, sukses selalu. Sampai jumpa.